Kamu pernah nggak sih nonton film dokumenter terus kepikiran, kok bisa ya cita lari sekencang itu? Atau gimana caranya ikan bisa selap-selip di antara terumbu karang tanpa nabrak sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua rahasia pergerakan hewan yang super keren ini. Mulai dari yang di darat, laut, sampai yang di udara. Yuk kita mulai? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar tapi juga paling penting. Sebenarnya, buat apa sih hewan itu repot-repot bergerak? Lari, terbang, berenang, pasti ada alasan utamanya kan? Dan jawabannya ternyata sesederhana ini. Semuanya demi bertahan hidup. Ya, pergerakan itu jadi kunci buat tiga hal paling vital. Pertama, cari makan biar nggak kelaparan. Kedua, kabur dari predator yang mau memangsa. Dan ketiga, ya buat cari tempat tinggal yang aman dan nyaman. Tanpa kemampuan bergerak ya, tamat riwayatnya. Nah, biar obrolan kita kedengeran lebih ilmiah sedikit, di dunia sains, semua cara gerak ini, lari, terbang, berenang, melata, semuanya punya satu nama keren, lokomosi. Coba deh ingat-ingat istilah ini, karena kita bakal lihat gimana alam punya banyak banget desain lokomosi yang super jenius. Oke, kita mulai petualangan kita dari darat. Solusi alam yang paling umum dan paling kelihatan untuk bergerak di daratan? Ya, tentu aja, kaki. Dan biasanya nggak cuma sepasang, tapi langsung dua pasang. Coba deh kamu perhatiin hewan-hewan ini. Kaki-kaki mereka itu bukan cuma buat jalan atau lari santai loh. Kaki-kaki itu adalah pilar super kuat yang dirancang khusus untuk menopang seluruh berat badan mereka. Ditambah lagi, di ujungnya seringkali ada sepatu alaminya, entah itu kuku yang keras atau telapak yang tebal, biar cengkramannya ke tanah makin mantap. Tapi, bergerak di darat itu nggak melulu soal jalan atau lari loh. Ada juga nih para jagoan lompat. Coba lihat deh katak atau kanguru. Rahasianya itu ada di kaki belakang mereka yang ukurannya jauh lebih panjang dan ototnya jauh lebih kuat. Kaki belakang ini fungsinya persis kayak per raksasa yang siap melontarkan tubuh mereka jauh ke udara. Keren banget! Sip, dari darat, sekarang kita lepas landas ke atas. Gimana caranya para hewan ini bisa menguasai angkasa? Jawabannya udah pasti, dengan sayap. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata ada dua resep utama buat bikin sayap. Resep pertama dipakai sama burung. Kerangka tulangnya super ringan, terus dibungkus sama bulu-bulu aerodinamis yang bisa menangkap angin. Beda banget sama resep kedua yang dipakai serangga. Ini cuma lapisan tipis kayak selaput, tanpa tulang, tanpa bulu. Desainnya beda total, tapi fungsinya sama-sama jago buat terbang. Eits, tapi tunggu dulu. Punya sayap itu ternyata bukan jaminan 100% bisa terbang tinggi loh. Contoh paling gampangnya siapa? Ya ayam, sayapnya sih ada, tapi badannya terlalu berat buat diangkat. Jadi ini buktikan kalau mau terbang itu nggak cuma modal sayap doang, bobot juga ngaruh. Oke, sekarang saatnya kita ganti pemandangan. Kita nyebur ke dalam air. Di lingkungan ini, kaki jelas nggak banyak gunanya, sayap apalagi. Terus gimana dong? Tenang, alam udah nyiapin alat yang pas banget buat di air, yaitu sirip. Jadi gimana sih cara kerja sirip ini? Biar gampang bayangin aja, ikan itu kayak mobil super canggih di dalam air. Sirip yang ada di samping badannya itu gunanya buat jaga keseimbangan, biar nggak goyang atau terbalik. Nah, sirip ekornya itu adalah mesin pendorong sekaligus setirnya. Dipakai buat maju kencang dan buat belok-belok. Efisien banget kan? Nah, untuk solusi yang terakhir ini, kita bakal lihat cara gerak yang paling unik ya, paling anti-mainstream. Gimana coba caranya bisa pindah tempat kalau nggak punya kaki, nggak punya sayap, dan nggak punya sirip sama sekali? Ternyata ada dua rahasia utamanya. Yang pertama, pakai kekuatan otot perut. Ular misalnya, dia menggerakkan otot-otot di perutnya secara bergelombang untuk mendorong badannya maju. Terus yang kedua, ada yang lebih unik lagi, yaitu pakai pelumas alami. Cacing dan siput sengaja ngeluarin lendir biar jalan yang mereka lewati jadi licin, jadi mereka bisa meluncur dengan mulus. Dan jangan pernah berpikir kalau nggak punya kaki itu berarti pasti lambat ya. Salah besar, ular itu buktinya. Mereka bisa melesat dengan sangat cepat dan ini nunjukin kalau cara gerak melata ini ternyata super efektif dan efisien. Jadi setelah kita lihat 4 cara gerak yang beda-beda tadi, kita bisa mulai lihat polanya kan? Alam itu ibarat desainer atau insinyur paling jenius yang selalu bisa menciptakan alat yang paling pas untuk setiap medan dan setiap kebutuhan. Oke, biar gampang nempel di kepala, kita rangkum sebentar ya.
Jadi, untuk di darat, andalannya adalah kaki. Untuk menaklukkan udara, ada sayap. Kalau mau jago di air, harus pakai sirip. Dan buat yang polosan, tanpa anggota gerak, mereka manfaatin kekuatan perut. Masing-masing punya peralatan yang sempurna untuk habitatnya sendiri. Jadi kesimpulan besarnya apa? Sederhana banget. Setiap hewan itu adalah sebuah mahakarya rekayasa alam yang udah dirancang dengan sempurna untuk dunianya masing-masing. Nggak peduli besar atau kecil, mereka semua punya cara gerak yang paling pas untuk bisa bertahan hidup. Dan keragaman inilah yang bikin dunia hewan jadi luar biasa keren. Nah, sekarang giliran kamu yang berpikir. Dari semua desain super canggih dari alam ini, kaki pelari yang kuat, sayap penerbang yang ringan, sirip renang yang lincah, atau otot pelata yang efisien, mana yang menurut kamu paling wow, paling luar biasa? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan seru berikutnya ya.